Тили-тили бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Тили-тили бом, кричит ночной. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube Hairul Sayuti. Kawan sahabat, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu buat kalian semua. Kali ini saya mau cerita tentang permainan memanggil makhluk halus, kawan sahabat. Di Indonesia sendiri, permainan memanggil makhluk halus yaitu pasti kalian udah pada tahu ya kan, cara memanggil makhluk halus dengan permainan memanggil makhluk halus yang ada di Indonesia, yaitu bermain jailangkung sebutannya. Jailangkung ini batok, semacam batok kelapa lalu dikasih kayu dan bambu, ya merupai tangan manusia kayak gitulah, tubuh manusia, kawan sahabat. Jadi ternyata kawan sahabat, di Jepang sendiri mempunyai permainan untuk memanggil makhluk halus, kawan sahabat, yaitu namanya Hitori Kakurenbo. Wow, ini sangat menarik banget untuk dibahas, kawan sahabat. Jadi sebelum ke video selanjutnya, buat kalian semua yang baru gabung di channel YouTube Hairul Sayuti, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan subscribe, komen, like, dan share, dan tekan tombol loncengnya supaya apa, kalau seandainya channel YouTube Hairul Sayuti memberikan video terbaru, secara otomatis akan ada pemberitahuan buat kalian semua. Oke, Hitori Kakurenbo, permainan yang ada di Jepang ini menurut saya sangat ekstrim banget ya. Beda halnya dengan di Indonesia. Nanti saya akan bikin videonya tentang jailangkung, permainan yang ada di Indonesia ini saya akan buat videonya, kawan sahabat. Tapi kali ini saya akan membahas yang Hitori Kakurenbo dulu nih. Hitori Kakurenbo, permainan yang ada di Jepang ini belum ketemu datanya ya kan, siapa yang bikin atau memulai. Jadi Hitori Kakurenbo ini salah satu permainan yang ada di Jepang memanggil makhluk halus. Nah, ternyata cara permainan Hitori Kakurenbo ini ada syarat-syaratnya yang harus kita penuhi, kawan sahabat. Yang pertama itu kita harus ada pisau, lalu kuku, darah, garam, dan boneka. Nah, boneka itu kita harus memilih yang boneka bisa dijahit, kawan sahabat. Jangan semacam kayak plastik atau boneka yang memang silikon kayak gitu ya, tapi bentuk yang boneka yang bisa dijahit kayak gitu. Permainannya kayak gimana sih? Yaitu, kawan sahabat, permainannya kita harus ngebuka dulu tuh, dibeset dulu bagian tubuhnya atau tangannya bebas ya, yang penting dibuka dan dimasukkan kuku dan darah. Kalau udah dimasukkan kuku dan darah tersebut, kita darahnya bebas ya, bukan darah manusia nih, kawan sahabat, darahnya ya kayak darah binatang kayak gitulah ya. Dimasukkan dan kukunya dimasukkan. Kukunya kuku manusia nih, kawan sahabat, bukan hewan ya, bukan hewan maksudnya, tapi kuku manusia. Nah, dimasukkan aja ke badan boneka tersebut. Lalu kalau seandainya kan udah dimasukkan kuku dan darah tersebut, kita direndam ke air yang ada di kamar mandi. Ya direndamnya bebas, mau di tempat apa aja, yang penting di kamar mandi. Nah, itu yang di Jepang. Tapi perlu diketahui, kawan sahabat, tidak usah direndam juga, memang bisa juga, dan memang ada YouTuber horor yang udah membuktikan permainan ini, kawan sahabat. Gila, luar biasa nih. Jadi permainan ini menurut saya sangat serem banget. Kalau seandainya kan udah diisi boneka tersebut dengan kuku dan darah tersebut, kita langsung umpat aja nih, seperti petak umpet, permainan petak umpet ya. Jadi kita bersembunyi aja, kawan sahabat. Habis bersembunyi gitu, nanti kita dicari tuh sama boneka tersebut. Kalian masuk akal nggak sih boneka bisa nyari? Ini bisa boleh dia dibuktikan bener atau tidaknya. Tapi saya udah pernah lihat YouTuber horor yang memang ini salah satu YouTuber yang luar biasa nih. Salah satu YouTuber horor itu mempermainkan boneka ini, kawan sahabat. Wow. Nah, kembali ya ke cerita yang di Jepang ini. Lalu kalau seandainya kan kalian udah sembunyi gitu kan, nanti boneka tersebut akan menyari kita, kawan sahabat. Akan menyari kita. Bayangkan, itu boneka tersebut bawa pisau, teman-teman, itu bawa pisau. Boneka itu kan benda mati tapi bisa nyari kita. Ini udah dibuktikan sama salah satu YouTuber horor yang ada di Indonesia. Udah dibuktikan, kawan sahabat. Lebih serunya gitu, kawan sahabat, di tempat-tempat angker, tempat-tempat horor, atau yang mungkin tempat-tempat terbengkalai ya, supaya reaksi itu atau reaksinya cepat dapat. Kalau di rumah menurut saya lama ya, kayaknya lama deh kalau di rumah sendiri. Nah, kalau di Jepang sendiri itu di rumah, kawan sahabat. Jadi dia sembunyi di petak umpet di rumah, ya kan? Berapa jam kemudian itu ada mencari kita, kawan sahabat, mencari ya kita itu. Wow,
menurut saya ngeri juga ya. Gila, kalau jelangkung sendiri kan perbedaannya, kalau jelangkung sendiri cuma bergerak kayak gitu ya, kadang terbang sedikit dan lalu kesurupan. Nah kalau ini boneka seperti yang tahu nggak film-film yang boneka bawa pisau kayak gitu Kang Sebar. Nah kalau seandainya kan ketahuan, itu yang ada khawatir itu bisa nyerang. Nah untuk mengakhiri permainan tersebut kita harus ngomong atau bilang menang kayak gitu Kang Sebar. Nah nanti permainan akan berhenti. Itulah ciri khas tersendiri ya di negeri Jepang ini, lumayan unik banget. Cuman ya menurut saya lumayan ngeri ya, karena permainan ini sangat menurut saya berbahaya banget. Di Jepang tersendiri terkenal banget dengan permainan Hitori Kakurenbo ini kawan seber. Kalau di Indonesia itu namanya jelangkung kawan seber ya. Jelangkung, entah siapa yang menemukan ide konyol ini kawan seber. Saya datanya kurang ketemu ya kan, saya kurang risetnya kurang dapat banget nih mencari data-data siapa yang menemukan permainan ini kawan seber. Ya kalau di Indonesia kan main jelangkung, kalau di Jepang kayak gitu kawan seber, itu bermain Hitori Kakurenbo kawan sebar. Nah ini permainan untuk memanggil makhluk halus. Jadi untuk cara berhentinya itu kita bilang aja ngomong menang. Nah otomatis berhenti dengan sendirinya kawan sebar. Bayangin kalau sana kan kita yang melakukan, kita itu jangan banyak kan teman-teman, tapi kawan sebar itu jadi harus sendiri ya, hanya berdua boneka dan kita sendiri untuk yang cuma berdua cara permainannya. Pokoknya malam hari dan tidak ada penerangan banget, pokoknya gelap kayak gitu kawan sebar. Ya menurut saya sangat ngeri banget ya, karena urusan dengan makhluk halus itu ya memang secara akal nalar manusia itu susah untuk dijelaskan. Tapi ya begitulah, kalau kita udah biasa mengeksplor tempat terbengkalai, tempat-tempat angker, itu makhluk-makhluk halus itu akan datang kawan sebar. Ya diantaranya kan kayak gangguan-gangguan gitu. Begitu pula dengan permainan-permainan yang menurut kita secara logika susah dimasuk akal ya. Tapi memang itulah cerita-cerita yang ada di Jepang itu. Dan ada salah satu YouTuber horor juga yang memang mempermainkan gitu. Ya ada reaksinya makhluk halus itu bisa masuk ke dalam benda mati itu kawan sebar. Bonekanya ya itu bonekanya jangan pakai ini ya. Bonekanya boneka yang bisa dijahit kayak gitu kawan sebar. Jadi persyaratannya gitu, cuman kuku, darah, lalu garam ya kan. Boneka dan pisau. Nah untuk berhentinya kalian tinggal ngomong menang kayak gitu kawan sebar. Lalu si boneka tersebut dibanjur dengan air garam tersebut kawan sebar, dan permainan pun akan selesai kawan sebar. Oke, terima kasih. Mungkin cerita tentang boneka Hitori Kakurenbo sampai di sini aja buat kalian semua yang baru gabung di channel YouTube Hero Society. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan subscribe, komen, like, dan share, dan tekan tombol loncengnya supaya apa, kalau seandainya kan channel YouTube Hero Society memberikan video terbaru, secara otomatis akan ada pemberitahuan buat kalian semua. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan terhibur dan bermanfaat, dan tetap semangat.